Salam adik-adik semua, apa kabar kalian? Ibu harap kalian tetap semangat, tetap sehat ya, walaupun di rumah begini, tapi tetap sukacita selalu. Oke, nah minggu ini kita akan memulai kebaktian kita. Ibu yang membawakan di awal, nanti selanjutnya dilanjutkan oleh ibu guru, kakak dan abang kalian semua ya. Nah sebelum kita masuk ke pujian dan firman Tuhan, kita nanti terlebih dahulu berdoa. Tapi sebelum berdoa, ibu mau tanya sama kalian. Nah, siapa yang masih ingat di sini salam mosi mosi hola hola hello hello apa kabar? Pernah kan kita kan lakukan di kelas ya? Siapa tahu masih ada yang ingat? Atau udah pada lupa? Ibu juga lupa-lupa ingat, tapi nggak apa-apa ya, kita coba ya. Masih bisa ya. Nah, coba dipanggil. Panggil. Nah, biar bisa sama-sama kasih salamnya. Ibu juga di sini panggil nih, ada Kak Iyut. Bang Simon pun ada tuh, cuma nanti kita yang gilirannya. Kak Iyut aja ya, Kak Iyut. Sini Kak. Kita salam ya. Sama adik ya. Udah panggil mamanya, papanya, abangnya atau adiknya? Udah? Oke, kita mulai ya. Ya Kak Iyut, kita mulai ya. Mosi mosi hola hola hello hello apa kabar? Coba ya Kak. Kita tes ya, 1, 2, 3. Mosi mosi hola hola hello hello apa kabar? Mosi mosi hola hello hello apa kabar? Mosi hello apa kabar? Mosi hola hello apa kabar? Nah, udah bisa? Oke, udah bisa. Besok-besok diulang lagi ya. Makasih ya Kak Iyut. Atau Kak Iyut mau ikut doa? Nggak usah. Nggak usah. Oke, sebelum kita mulai kebaktian kita doa dulu ya. Ayo lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Yuk kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Bapa atas kebaikan dan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami hari lepas hari. Dan kini Tuhan, kami hendak memulai kebaktian kami di minggu pagi ini. Biarlah Tuhan hadir dalam kebaktian kami ini dari awal hingga akhir nanti kebaktian kami. Berkati kami Tuhan, berkati keluarga kami, orang tua kami semua, supaya kami bisa tetap memuji dan memuliakan nama-Mu di setiap aktivitas kami. Begitu juga nanti puji-pujian yang kami dengarkan, firman Tuhan, biarlah itu bisa kami tanamkan dalam kehidupan kami, bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, dari awal hingga akhir kebaktian ini kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, nah kita dengarkan dulu puji-pujian dari kakak-kakak kalian semua ya, kakak-kakak guru sekolah minggu. Oke? Yunus di perut ikan, karena Yunus anak Tuhan, maka diselamatkan. Pam 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 cuap cuap, pam 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 cuap cuap. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut
cuap-cuap. Salam adik-adik kami pra remaja dan remaja. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya selamat hari Minggu dulu. Salam sehat untuk adik-adik kami pra remaja dan remaja di rumah. Begitu juga kepada orang tua kami. Salam sehat selalu. Sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, saya sungguh mengharapkan sekali adik-adik di rumah untuk membawa Alkitabnya, buka Alkitabnya di bacaan Alkitab kita pada tanggal 5 September 2021 itu di Yunus 1 ayat 1 sampai 17. Bacaan Alkitab kita saya ulangi, tolong adik-adik di rumah bawa Alkitabnya, buka Alkitabnya di Yunus 1 ayat 1 sampai 17. Jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di rumah, lipat tangannya, kita berdoa, mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada hari Minggu ibadah ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan, buka hati dan pikiran kami Tuhan. Begitu juga untuk adik-adik kami di rumah, agar kami mengerti akan firman Tuhan. Dan kuatkan kami Bapa dengan melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami mampu juga melaksanakan apa yang kami dengar dari firman Tuhan ini dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah Engkau Tuhan kepada kami. Nah, kami siap untuk mendengarkannya. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Untuk adik-adik kami di rumah, kita akan membaca Alkitabnya ya. Jadi saya ulangi, kita membacanya dengan bersama-sama. Saya ulangi ya. Jadi bacaan Alkitab kita diambil dari Yunus 1 ayat 1 sampai 17. Yunus mengingkari panggilan. Saya baca ya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut. Masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Sekali lagi. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Allahnya huruf kecil adik-adik. Mungkin Allah mereka kan masing-masing. Dan mereka membuat ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita biar ini, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini, mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini, apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi. Sebab laut semakin bergelora. Sehingga kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang ini
itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami," saya ulangi, "janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah sama-sama kita baca adik-adik di rumah. Jadi saya di sini mau menceritakan firman Tuhan tentang Yunus. Yunus di sini telah diperintahkan Tuhan untuk melaksanakan misi penginjilannya, misi pertobatan, dan lebih mengenal Allah agar kepada bangsa-bangsa, kepada orang-orang Niniwe. Niniwe ini adalah sebuah kota yang besar, kota yang tindak kejahatannya cukup banyak adik-adik, cukup besar di kota Niniwe ini. Tuhan mau menghukum mereka, tapi Tuhan juga ingin orang-orang Niniwe ini menyadari akan kesalahannya dengan melaksanakan pertobatan di orang-orang Niniwe ini dengan memakai Yunus sebagai anak Tuhan yang dia harapkan. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Yunus tahu, Tuhan memerintahkan kepada Yunus. Yunus tahu bahwa dia mau melarikan diri dari apa yang telah disuruh Tuhan, diperintahkan Tuhan kepadanya. Dia melarikan diri adik-adik. Dia melarikan diri dari Tuhan. Apakah bisa Yunus ini melarikan diri kepada Tuhan? Tuhan begitu maha kuasa, maha dengar, segala-galanya Tuhan miliki. Dan dia tahu loh, kemana saja ini si Yunus ini. Tuhan bukan Tuhan seperti kita tidak tahu. Kita kan, Tuhan sebelum punya handphone ataupun Google Map, kita sebelum punya Google Map maksud saya, Tuhan sudah punya Google Map. Jadi di sini kita harus tahu apa yang diinginkan Tuhan kepada kita. Pertama, tadi sudah saya sebutkan kejahatan ini itu cukup besar. Di situ salah satunya ada dusta, perampasan, persundalan, segala-galanya di situ, Dek. Adik-adik kami yang ada di rumah. Untuk melaksanakan misi penginjilan pertobatan ini tidak juga dilaksanakan oleh Yunus. Tuhan memilih Yunus sebagai orang yang dapat diandalkan, Dik, untuk adik-adik kami di rumah. Tapi tadi saya bilang Yunus melarikan diri dan dia berangkat ke Tarsis dengan menaiki kapal sampai perjalanan mereka. Maksud saya di dalam perjalanan mereka di kapal, mereka mendapatkan satu bencana, satu musibah, adanya badai besar yang mengguncang lautan sehingga kapal itu terombang-ambing, dapat menghancurkan kapal itu, adik-adik. Dan di sana sudah kita baca, orang-orang yang di kapal itu merasakan pasti ada yang salah. Di dalam kapal ini pasti ada orang-orang yang salah, ada orang-orang yang berdosa, ada orang-orang yang melaksanakan kesalahan, melakukan dosa yang tidak baik. Di kapal itu ada Yunus. Yunus tadi sudah disampaikan juga, Yunus dalam keadaan tidur tenang di kapal walaupun terombang-ambing. Dia juga tidak mau menyadari, ingin juga menjauhkan dirinya dari Tuhan dengan kapal. Ini cerita cukup apa ya? Boleh dikatakan keegoisan dia dan kejagoan dia. Dia merasa Tuhan nggak akan tahu nih
aku mau lari kemana gitu. Tapi dengan badai yang dikasih Tuhan, dengan hukuman lah kita katakan, Tuhan memberikan hukuman dengan mengguncangkan kapal-kapal ini, sehingga Yunus menyadari, ini pasti ada yang salah. Ada yang salah di diri saya. Kenapa di dalam perjalanan saya ini, di kapal ini, ada satu gelombang atau musibah atau badai yang besar yang saya sangka ini tidak ada henti-hentinya deh. Di adik-adik kami di rumah. Tidak berhenti dengan adanya badai yang begitu besar sehingga menghancurkan kapal ini. Dengan menyadari sesungguhnya kesalahan Yunus di kapal itu, dia menyatakan dialah yang bersalah. Dia merasakan ada kesalahan di dirinya kepada Tuhan. Dia menyadari, akulah yang salah kepada orang-orang di situ. Karena dia menyadari adanya satu tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Dan di situ diberikan, Yunus diberikan hukuman, dan dia dicampakkan ke laut. Dicampakkan ke laut, tenanglah ombak itu, dan mulailah mereka tenang ombak, dan terus Yunus, Tuhan memberikan satu peristiwa saat Yunus dicampakkan ke laut. Tuhan menentukan satu hewan yang besar, kita katakan ikan yang besar, tapi bukan jenis ikan paus loh, tapi jenis ikan yang besar. Tapi itu Tuhan menyuruh ikan itu untuk memakannya. Jadi adik-adik, saya mendengarkan firman ini, kenapa Tuhan menyuruh ikan ini untuk ikan besar ini untuk memakan Yunus? Ternyata adik-adik bukan karena kesalahan Yunus. Setelah saya lihat, saya dengarkan, saya baca firman Tuhan ini, dan saya akan sampaikan bahwa ikan yang memakan Nabi Yunus ini ikan untuk memberikan kenyamanan, memberikan, pertama adik-adik, memberikan pertobatan, agar Yunus mengenal Tuhan lebih dalam lagi di dalam perut ikan itu, agar Yunus menyadari kesalahannya. Dan Tuhan ingin menyamankan untuk Yunus ini dilindungi oleh paus ini, sehingga singkat cerita dia sadar dan dia menyadari kesalahannya, dia bertobat adik-adik, dan dia kembali kepada Tuhan, ingin taat, ingin menurut Allah, apa yang diperintahkan Allah kepadanya dia akan kerjakan. Jadi dia kembali lagi adik-adik ke Niniwe untuk melaksanakan misi Tuhan, tugas yang diberikan Tuhan kepadanya, untuk kembali ke orang-orang Niniwe yang melaksanakan jahat itu, memberitahukan firman Tuhan, memberitahukan pertobatan yang kepada orang-orang Niniwe yang telah melakukan kesalahan ini, dan mereka bertobat agar dia mengenal Tuhan dan yakin percaya ada Allah yang maha besar yang mampu juga mengampuni mereka dan tetap bertobat jalan ke kebenaran kepada Tuhan. Itu yang dibuat cerita ini di firman Tuhan ini. Apa yang kita tangkap adik-adik dari firman Tuhan ini? Pertama, jangan Tuhan menghukum dulu, baru kita melaksanakan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Jadi adik-adik, misalnya kita diberikan tugas kepada adik-adik di rumah. Kita berikan contoh, belajarlah di rumah. Kita disuruh Tuhan atau disuruh orang tua kita untuk belajar di rumah, bersekolah tiap hari secara daring, tapi kita malas-malasan, tapi kita tidak mau melaksanakannya. Karena di rumah kok kan gak ada yang lihat, guru kan gak ada marah. Coba kita pikirkan adik-adik, apa yang terjadi kepada adik-adik ini? Pasti mengalami kebodohan adik-adik, tidak mengerti di dalam sekolahnya. Coba adik-adik di rumah sadarilah dulu ini, bukan karena kita sekolah dulu saat ini sementara di rumah, akibat dari COVID ini, sehingga sekolah tutup, kita belajar secara daring di rumah, dan
kita tidak mau melaksanakan, nggak ada guru, nggak ada yang lihat, nggak ada hukuman kok. Tapi apa nanti adik-adik efeknya? Terjadi kebodohan kepada adik-adik. Tidak mengerti, tidak tahu pelajaran-pelajaran di sekolah. Jangan begitu ya adik-adik. Jangan dulu mamanya marah setelah tahu, atau papanya marah di rumah setelah tahu bahwa saya adik-adik tidak belajar, tidak tahu, tidak mengerti pelajarannya, sehingga boleh dikatakan ketahuan bodohnya. Nah, tuh, mama papanya marah dan terjadi apa? Hukuman kan? Jadi kita jangan dulu menerima hukuman, tapi patuh dan taatlah kita kepada Tuhan, taatlah kita kepada ibu guru, kepada orang tua kita. Apa yang ibu guru ataupun orang tua yang memberikan tanggung jawab kepada kita, agar kita laksanakan adik-adik di rumah. Jangan bohongi orang tua, jangan bohongi gurunya di sekolah. Tuhan pasti tahu. Tidak mungkin Tuhan tahu. Apapun yang adik-adik kerjakan, bikinlah kebohongan ataupun kejahatan-kejahatan yang lain, Tuhan pasti tahu. Tuhan pasti lihat. Dan adik-adik, pasti Tuhan berikan hukuman kalau adik-adik tidak taat kepada Tuhan, kepada Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Tahu, yang tahu segalanya tentang adik-adik kami di rumah. Jadi itulah saya ambil kesimpulannya, itu satu. Yang kedua, hendaklah kita menjadi anak-anak penurut, tadi sudah saya katakan, dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan itu tadi, atas tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita selesaikan, kita kerjakan. Kemudian saya ada kata terakhir yang saya ungkapkan kepada adik-adik, tanpa harus dihukum lagi dan lari dari tanggung jawab, kita kerjakanlah semua apa yang telah diperintahkan Tuhan kepada kita, apa yang diperintahkan orang tua kita di rumah, dan apa yang diperintahkan ibu guru kita adik-adik di rumah, ataupun adik-adik kami yang sedang belajar saat ini. Itulah firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada adik kami. Terima kasih. Jangan lupa ikuti protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, begitu juga jaga jarak. Dan jaga diri adik-adik. Jangan selalu keluar rumah, supaya kita juga terhindar dari COVID. Orang tua kita pun dalam keadaan sehat, tidak membawa penyakit COVID ke rumah. Dan semua itu atas perlindungan Tuhan. Tetap berdoa, berpengharapan kepada Tuhan saja. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Amin. Ya, adik-adik, sekarang kita akan melaksanakan pengakuan Imam Rasuli. Kita ambil sikap fokus kepada Tuhan dan kita ucapkan bersama-sama pengakuan Imam Rasuli. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Dia, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, hidup di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah, adik-adik kelas remaja, ibadah kita akan selesai. Tapi sebelumnya, yuk kita mau berdoa dulu. Oh iya, sebelumnya ada lagi nih. Jika adik-adik yang mau memberi persembahan atau orang tua kami persilakan bisa datang ke Sekretariat Gereja GKI Sumut Medan atau melalui kris yang di bawah ini. Tapi jangan lupa buat tulisan ditujukan untuk Komisi Anak GKI Sumut Medan. Terima kasih. Nah, adik-adik, kita berdoa ya. Doa penutup. Yuk semua lipat tangan. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Kalau kami tadi sudah bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan berkati, biarlah firman yang ditaburkan oleh Pak Penutua Dedi bisa kami mengerti dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah itu menjadi rema bagi kehidupan kami. Jika sebentar kami akan pulang, biarlah Tuhan menjaga dan melindungi kami. Biarlah Tuhan tetap memberikan kami kesehatan kekuatan, terutama di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan tolong kami, pulihkan bangsa dan negara kami ini Tuhan, agar kami bisa dapat kembali bertatap muka beribadah di gereja. Kami rindu bisa bertemu dengan teman-teman, dengan kakak-kakak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami manusia yang hidup. Amin. Kita akan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dibawa ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik kelas remaja dan pra-remaja. Happy Sunday semuanya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini